Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ardiansyah dari kelas 96 nomor absen 12 ingin mempresentasikan tambang timah ilegal. Selamat menyaksikan. Yang ke-1 ada identifikasi masalah. 1. Kerusakan lingkungan yang masif. Tambang timah ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan sulit dipulihkan. Penambangan tanpa izin seringkali tidak memperhatikan kaidah lingkungan yang benar. Pembukaan lahan secara serampangan, penggundulan hutan, dan pengerukan sungai atau laut tanpa kontrol mengakibatkan erosi tanah, sedimentasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Limbah pertambangan yang tidak dikelola dengan baik mencemari air dan tanah, termasuk ekosistem dan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat sekitar. Kedua, kerugian ekonomi negara dan masyarakat. Aktivitas tambang timah ilegal merugikan perekonomian negara dan masyarakat setempat. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan royalti yang seharusnya diperoleh dari aktivitas pertambangan yang legal. Selain itu, praktik ilegal seringkali melibatkan penyelundupan timah yang semakin memperparah kerugian negara. Masyarakat sekitar juga dirugikan karena aktivitas tambang ilegal dapat merusak lahan pertanian dan sumber air mereka. Ketiga, permasalahan sosial dan hukum. Tambang timah ilegal menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan pelanggaran hukum. Aktivitas ilegal ini seringkali terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perizinan dan pengawasan, penambang ilegal seringkali tidak memiliki izin yang sah, melanggar peraturan pertambangan, dan bahkan melakukan praktik penambangan di kawasan lindung. Selain itu, kondisi kerja di tambang ilegal seringkali tidak aman dan tidak manusiawi, dengan potensi eksploitasi pekerja dan pengguna pekerja di bawah umur. Yang kedua itu ada dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan, pengolahan, pengawasan, dan sanksi terkait kegiatan pertambangan. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban menjaga lingkungan dan sanksi bagi perusak lingkungan. 3. Peraturan pemerintah terkait pertambangan mineral dan batu bara. Berbagai peraturan pemerintah turun dari UU Minerba mengatur lebih detail tentang tata cara perizinan, pengolahan lingkungan, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Yang ketiga yaitu solusi. Ke-1. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku tambang timah ilegal adalah langkah krusial. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Hal ini meliputi identifikasi pelaku, penyidikan, penangkapan, dan pemberi sanksi yang berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemberdayaan masyarakat dan alternatif mata pencarian. Memperdayakan masyarakat lokal dan menyediakan alternatif mata pencarian yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal. Pemerintahan dan pihak terkait dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha alternatif seperti pertanian berkelanjutan, perikanan, pariwisata berbasis masyarakat, atau kerajinan lokal. Ketiga, penguatan pengawasan dan tata kelola pertambangan. Memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah praktik ilegal. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan baik di darat maupun di laut. Permanfaatan teknologi seperti oitra satelit dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memantau aktivitas pertambangan secara real time. Yang keempat itu ada action plan.
Ke-1. Membentuk tim satuan tugas terpadu. Membentuk tim satuan tugas Satgas terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk penertiban tambang ilegal. Tugas utama Satgas adalah melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal, melakukan operasi penertiban secara terkoordinasi, melakukan penyelidikan dan penindakan hukum, serta melakukan pemulihan lingkungan pasca penambangan ilegal. Kedua, implementasi sistem monitoring dan pelaporan berbasis teknologi. Mengimplementasikan sistem monitoring dan melaporkan kegiatan pertambangan berbasis teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Sistem ini dapat mencakup penggunaan drone, citra satelit, sensor lingkungan, dan platform digital untuk memantau aktivitas pertambangan secara real-time. Ketiga, program pemulihan lingkungan dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Melaksanakan program pemulihan lingkungan dan rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal secara berkelanjutan. Program ini melibatkan kegiatan reklamasi lahan, revegetasi dengan tanaman lokal, pemulihan kualitas air dan tanah, serta penataan kembali lanskap. Mungkin cukup sampai sini aja presentasi dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.